We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up, we've been waiting for this moment. Tidak ada masalah apa-apa. Besok kerja tim, Bu. Saya berharap Kamus bisa menjadi band yang besar. Nama saya Didin Jainuddin, dalam hal ini adalah pembimbing mata kuliah manajemen bisnis Boga, sekaligus pengajar mata kuliah tersebut. Tujuan dari praktek manajemen bisnis Boga ini adalah diharapkan nantinya setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Tata Boga ini bisa menjadikan satu pengalaman buat mereka tatkala mereka akan membuka usaha. Bisnisnya, kemudian manajemen sumber daya manusianya, kemudian manajemen produksinya, marketing manajemennya, dan segala manajemen resiko yang berhubungan dengan nanti mereka dihadapi di lapangan. Termasuk juga manajemen konflik, karena tentu di dalam pengelolaannya nanti mereka akan menghadapi hal tersebut sebagai satu bentuk dasar atau pendamping mereka ketika nanti mereka menyelesaikan pendidikan itu. Mereka menyampaikan satu proposal project yang sudah di ACC karena kelayakannya. Kemudian mereka mengeksekusi dari program project tersebut selama 1 semester. Setelah itu mereka juga harus melaporkan pertanggungjawaban daripada kegiatan karena ini adalah proyek mereka. Yang kebetulan saya juga di sana hanya sebagai satu pembimbing. Semua kegiatan mereka melaksanakan, semua masalah yang dihadapi mereka sendiri yang mencari solusi dan pemecahannya. Baru ketika mereka menghadapi hal yang mungkin dirasa ini baru kita turun membantu untuk mencari solusi yang paling pas. Karena ini pembelajaran juga buat mereka. Tantangannya tuh menjadi manajer harus mengerti banyak pemikiran orang, masukan dari orang lain, dan harus memutuskan gitu, kayak gitu. Nah kadang manajer tuh nggak mengerti semua keinginan orang-orang teh apa gitu. Kadang terasa egois sih, ingin mewujudkan semua impiannya tanpa memikirkan si keinginan dari si timnya gitu. Rasanya gitu. Sulit banget sih sebenarnya, posisi yang sulit menjadi manajer. Kan kemarin kalau kerja di orang lain pernah waktu PKL di hotel. Sekarang kayak kita jadi pengusaha gitu kesannya. Terus kita tuh harus bisa nargetin kayak orang tuh pasarannya suka nggak sih sama menu yang kita bakalan wujudin. Ini subuh cari bahan, terus kalau misalkan orderan rame, bahan tiba-tiba habis harus pergi ke sana ke sini dan harus nemu gitu. Karena kalau sold out kan gak enak ya, jadi kita harus nyari sampai ketemu. Kan aku sebagai marketing ya, jadi tahu gitu gimana bikin konten tuh ternyata nggak segampang itu, benar-benar susah, harus butuh ide yang banyak.
terus bikin kayak posting di IG yang bener-bener kayak sesuai. Iya harus cepet, belum lagi kalau misalnya orderan yang belum keluar tuh pasti tamu tuh 5 menit sekali nanyain, teh gimana nih yang saya belum keluar, kayak gitu-gitu terus. Tantangannya banyak banget, dari mulai harus tepat waktu datang, terus juga harus bisa memanage waktu. Kalau misalkan banyak pesanan, misalkan persiapannya teh dari mulai awal sampai akhir tuh harus benar-benar mateng. Apalagi di sini kita kan ngejalaninnya emang dari konsep kita sendiri ya, lebih ke dididik untuk lebih bertanggung jawab aja sih, lebih memaksimalin lagi kualitas yang ada di diri kita gitu, di sini bisa kita keluarin. Pengalaman baru ya, karena ini kan tata boga gitu, terus diamanatin jadi kasir sama akunting, jadi lebih ke keuangannya. Terus yang kedua bisa pegang uang banyak gitu maksudnya, itu kesan gitu setiap hari dapat pendapatan yang banyak, itu jadi kayak happy aja gitu, anak-anak juga yang lain pada happy gitu. Grand opening itu kita start rame itu dari sore sampai malam itu jam 11, tapi kita close order itu setengah 9. Jadi setengah 9 itu tamu masih pada datang, dan tempat ya udah full gitu sampai ke parkiran. Jadi kita mau tidak mau harus nge-stop, nge-closing tamu yang baru datang gitu. Jadi dibesokinnya lagi. Yang tidak kalah pentingnya, mereka dituntut semangat dengan kondisi yang kebetulan saat ini adalah pandemik. Itu mereka itu tantangan yang sangat besar. Dan ini momentum yang mungkin tidak pernah terulang kembali. Dan itu sebagai implementasinya, bahwa momentum ini menjadikan satu dasar pembelajaran ketika menghadapi masalah. Mereka harus survive menghadapi seperti itu. Seru banget pokoknya. Makasih banget pokoknya buat semua. Ya? Akan diteruskan insya Allah. Jadi semoga yang sekarang awalnya jadi tim, semuanya satu orang bisa jadi owner dari Homus itu sendiri gitu. Amin.